Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang darah. Nah, di dalam tubuh kita itu ada sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, tubuh kita itu ada pembuluh itu saluran jalan. Kalau air itu ada pipa air, kalau di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah, namanya aliran darah, pembuluh darah ya. Nah, peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita itu ada dua macam. Yang satu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, darah itu sangat penting atau sangat vital ya bagi manusia. Karena apa? Karena darah itu digunakan untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Di samping itu juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Lalu mengapa darah bisa mengalir ke seluruh tubuh dan juga bisa mengalir ke paru-paru? Apakah alat yang bisa untuk mendorong aliran darah tersebut? Organ tersebut namanya jantung. Jadi jantung digunakan untuk memompa darah baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Nah, kemudian bagaimana supaya jantung kalian tetap sehat, tetap awet? Nah, dibiasakan olahraga, lari, bersepeda, sepak bola, atau apapun jenis olahraga. Yang penting otot-otot jantung itu dilatih supaya tetap sehat. Lalu apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Nah, sistem peredaran darah kecil yaitu darah itu mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Maksudnya peredaran darah kecil itu kalau ibarat sebuah mobil itu jaraknya mungkin hanya SD Pintaos sampai Wonosari. Tetapi kalau peredaran darah besar mungkin dari kalau ibarat itu sebuah bis, itu perjalanan dari Wonosari sampai Jakarta. Jadi darah itu ada yang jaraknya pendek, ada yang jaraknya panjang atau besar. Nah, yang besar tadi atau yang panjang tadi itu peredaran darah yang dari darah mengalir dari bilik kiri jantung ya, kemudian mengalir ke seluruh tubuh dari kepala, kaki itu ya. Yang penting tidak melalui paru-paru. Kemudian melalui arteri besar atau nama lainnya aorta. Nah, pada saat terjadi pertukaran darah antara oksigen dan karbon dioksida itu kan terjadi di paru-paru ya, pada alveolus itu. Nah, itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, sistem peredaran darah kecil itu alurnya dari bilik kanan, kemudian masuk arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian masuk vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Begitu seterusnya berputar. Nah, sedangkan sistem peredaran darah yang besar itu perjalanan darahnya itu dari bilik kiri yang lebih tebal itu ya, kemudian masuk ke aorta atau arteri besar, kemudian masuk arteri, kemudian masuk ke seluruh tubuh ya, mulai dari kepala, kaki, tangan itu ya, kemudian masuk ke vena, kemudian ke serambi kanan. Lalu bagaimana jantung itu bisa memompa darah ke seluruh tubuh? Itu dengan sistem kontraksi ya, berkontraksi itu mengencang, kemudian juga lawannya itu berelaksasi itu mengendor. Jadi ibarat balon itu ya, itu ditekan dilepas, mompa seperti itu. Nah, itu bisa diukur dengan denyut nadinya itu ya. Alatnya yang digunakan untuk mengukur itu namanya stetoskop. Nah ya, kalau kalian pernah ke puskesmas, ke rumah sakit, nah itu pas diukur tekanan darah itu, nah itu namanya alatnya stetoskop. Besar jantung itu kira-kira ya sekepalan tangan kita itu ya. Nah, kemudian jantung itu letaknya di rongga dada sebelah kiri.
Jantung manusia itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri itu disekat atau dibatasi dengan sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Nah, ini fungsinya untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Bagian jantung bilik kiri itu kan lebih tebal. Mengapa? Nah, karena digunakan untuk membawa darah ke seluruh tubuh, berbeda yang dengan serambi. Pada saat istirahat, jantung itu berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menitnya. Nah, alat untuk mengukur denyut jantung tadi, kecepatannya maksudnya, itu dengan menggunakan alat elektrokardiograf. Kecepatan denyut jantung itu dipengaruhi oleh pertama usia, kemudian juga jenis kelaminnya, kemudian tingkat aktivitas dan kondisi kesehatan. Pembuluh darah itu ada 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi itu disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri itu membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Sedangkan pembuluh balik itu membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu ada cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang yang kecil-kecil namanya tadi disebut pembuluh kapiler. Di dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran zat antara oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, pembuluh nadi itu berisi darah bersih, maksudnya kaya oksigen, sementara pembuluh balik itu berisi darah kotor, kaya karbon dioksida. Pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sementara pembuluh balik itu sebaliknya, mengalirkan darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh nadi denyutnya itu terasa jika ditekan, sementara pembuluh balik tidak. Pembuluh nadi dindingnya itu tebal, kuat dan elastis, sementara pembuluh balik itu tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi itu letaknya di dalam, tersembunyi dari permukaan kulit, sementara pembuluh balik itu letaknya di permukaan kulit tubuh dan warnanya kebiru-biruan. Nah, pembuluh nadi itu jika luka darahnya mengalir deras, sementara kalau pembuluh balik itu jika luka itu hanya merembes atau menetes. Nama lain dari pembuluh nadi itu arteri, kemudian kalau pembuluh balik itu namanya vena. Setelah mengikuti penjelasan tadi, nah silahkan kerjakan soal berikut pada link ini.